Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Nurul Dan aku Iman, ketemu lagi di acara Pesantren Ramadan Masjid Nurul Iman 1441 Hijriah. Jadi hari ini kita tidak menjalankan pesantren Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang memakai sistem online. Dan kalian harus di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Sekarang Kak Nurul mau bagi materinya nih, didengar dan disimak baik-baik ya, biar ilmunya kalian dapat. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Irema AA Rapli, yang saya hormati, kepada jamaah semuanya. Semoga kita semua tetap berada di dalam rindungannya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya ya, khususnya kejadian yang sedang menimpa Indonesia ini, yaitu virus ya, sedang viral ya. Semoga kita semua dijauhkan dari virus, khususnya virus corona dan umumnya virus-virus yang lain yang sekiranya membahayakan kepada kita. Pada kesempatan malam ini saya mau menyampaikan tentang syair ya, syair yang saya kutip dari kitab Ta'limul Muta'alim. Syair ini sudah terkenal sekali, yaitu syair Alala. Saya syairkan ya dengan nada Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bibayanin zukain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Oke, itu syairnya. Yang pertama, syair itu alala tanalul ilma illa bisitatin. Ini syair ini menjelaskan tentang syarat-syarat supaya kita mendapatkan ilmu. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saunbikaan majmu'iha bibayanin. Pertama, zukain. Orang yang ingin mendapatkan ilmu ada 6 syarat. Yang pertama zukain, cerdas. Yang pertama cerdas. Cerdas dalam apa? Cerdas dalam memilih ilmu. Yang pertama cerdas dalam memilih ilmu. Dahulukan ilmu yang memang harus didahulukan. Nah, di dalam agama Islam itu ada ilmu yang hukumnya fardu ain dalam mempelajarinya. Yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih.
Yang ketiga ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, ilmu tauhid ini di dalamnya membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Nah, sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi para rasul, dan sifat yang jaiz bagi para rasul. Itu dalam ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Ini juga fardu ain mempelajarinya. Jadi dalam fikih kita dijelaskan tentang syarat-syarat sholat, ya, fardu-fardunya wudhu dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya kita dalam melaksanakan ibadah itu adalah sah, supaya sah. Yang ketiganya yaitu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ini juga fardu ain mempelajarinya. Ilmu tasawuf ini menjelaskan tentang adab-adab kita kepada sesama, ya. Nah, supaya apa? Supaya dengan ketiga ilmu ini, insya Allah kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus cerdas dalam, yang pertama cerdas dalam memilih ilmu. Yang kedua cerdas dalam memilih guru. Nah, dijelaskan di kitab ini kita harus cerdas memilih guru. Carilah guru yang pertama banyak ilmunya. Cari guru yang banyak ilmunya. Yang kedua waro. Cari guru yang waro. Waro itu orang menjauhi perkara yang haram ataupun subhat. Carilah guru yang waro, yang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, ataupun perkara yang subhat. Yang ketiganya cari guru itu yang di sini dijelaskan wal asana, lebih tua umurnya. Nah, jadi carilah guru yang umurnya sudah tua. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang masih muda itu ilmunya lebih banyak, bisa jadi, daripada orang yang lebih tua, itu juga bisa jadi. Akan tetapi di sini dianjurkan kalau mau memilih guru yaitu yang umurnya lebih tua. Terus cerdas dalam memilih teman. Nah, di sini juga disebutkan di kitab ini cerdas dalam memilih teman. Jauhi. Nah, kita harus memilih teman yang pertama al-mujid, teman yang punya kesungguhan. Nah, carilah teman yang punya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang keduanya juga waro, ya. Tadi sudah disebutkan waro, menjauhi perkara yang haram dan subhat. Wa sahibut tab'i al-mustaqim, dan carilah teman yang memiliki tabiat yang benar, teman yang baik lah, akhlaknya baik. Nah, itu adalah teman yang harusnya kita dekati. Oke. Pertama, dalam sairan alala itu syarat supaya kita mendapatkan ilmu harus cerdas. Satu. Yang keduanya zukain wahirsin, sungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh. Ini adalah bekal yang sangat dibutuhkan bagi orang yang menuntut ilmu, sungguh-sungguh. Yang ketiganya wastibarin, sabar. Ya, mungkin orang yang menuntut ilmu itu oleh Allah diuji dengan penyakit. Nah, itu harus sabar di situ, penyakit. Atau kekurangan bekal. Mungkin ketika menuntut ilmu kekurangan bekal. Itu pun kita harus sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam menuntut ilmu. Ataupun kita diuji dengan teman yang akhlaknya buruk, ya, suka mengganggu, misalnya kalau di kelas suka mengejek kita. Nah, itu pun kita harus sabar. Yang keempat, syarat menuntut ilmu itu wabul gotin, harus memiliki bekal, ya, harus memiliki bekal. Bekal untuk apa? Untuk membeli bukunya ataupun membeli pulpen dan yang lainnya. Itu harus. Yang kelimanya wa irsyadi ustazin. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, yang kelima adalah irsyadi ustazin, petunjuk guru. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita harus punya guru, ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita belajar tanpa guru itu adalah gurunya adalah setan. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya irsyadi ustazin, petunjuk guru itu sangat penting agar kita tidak salah dalam memahami apa-apa
yang kita baca, apa-apa yang kita pelajari. Ini sangat penting petunjuk guru itu. Yang keenamnya, watuli zaman. Orang yang menuntut ilmu harus lama masanya atau waktunya, ya. Tidak cukup kita untuk menjadi orang yang berilmu itu hanya belajar 1 jam ataupun 2 jam. Itu tidak cukup, ya. Ulama-ulama dahulu itu mondok itu ada yang 10 tahun mondoknya, ada yang 15 tahun, seperti itu. Jadi menuntut ilmu kalau baru 1 tahun ataupun 2 tahun itu masih belum cukup, ya, masih belum cukup. Bahkan menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Makanya di sini yang keenam, syarat supaya kita dapat ilmu itu tulis zaman, lama masanya. Mungkin dicukupkan sekian, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman semuanya jamaah. Dan saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Nah, sekarang Kak Iman punya soal nih. Tolong dikerjakan dan dijawab ya. Soal nomor 1. Apa yang dijelaskan dalam syair tersebut? Nomor 2. Orang yang ingin memiliki ilmu ada 6 syarat. Apa saja 6 syarat tersebut? Nomor 3. Di dalam Islam ada ilmu yang bersifat fardu ain. Apa sajakah itu? Nomor 4. Apa saja yang dijelaskan dalam ilmu tauhid? Nomor 5. Apa saja yang dijelaskan dalam ilmu fikih? Nah, adik-adik semua boleh mengisi jawabannya di kertas HVS atau di buku tulis ya. Dan jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelasnya. Nanti jawabannya dipoto dan dikirimkan ke panitia ya. Sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja ya guys.